Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5R002, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini kami akan menjelaskan tentang populasi sampel, di mana pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ega Dian Permatasari. Materi kedua dijelaskan oleh Eka Praja Anissa, materi ketiga dijelaskan oleh Fatma Oktriawina, dan materi terakhir dijelaskan oleh Mutmainah Putri Rizky. Saya Ega Dian Permatasari dengan NIM A1D11853. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi juga bisa disebut sebagai suatu kumpulan yang menjadi unsur di mana sampel itu diambil atau keseluruhan objek yang diteliti. Jenis populasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah populasi berdasarkan jumlah populasinya dan berdasarkan sifat populasinya. Yang pertama adalah jenis populasi berdasarkan jumlah populasinya. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang sumber datanya jelas batasannya secara kuantitatif sehingga relatif lebih mudah dihitung. Nah, yang selanjutnya adalah populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas ini adalah populasi yang sumber datanya tidak ditentukan batasannya. Nah, yang selanjutnya adalah populasi berdasarkan sifat populasinya, yaitu dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama adalah populasi homogen. Populasi homogen adalah populasi yang sumber datanya memiliki unsur yang sama sifatnya. Dan yang terakhir adalah populasi heterogen. Populasi heterogen adalah populasi yang sumber datanya memiliki unsur yang bervariasi sifatnya, sehingga perlu ditentukan batasan-batasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Materi yang selanjutnya adalah pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu subkelompok dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Kelompok yang lebih kecil ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan tentang kelompok besar tersebut. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil suatu subkelompok dari yang lebih besar. Kemudian kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut. Selanjutnya, karakteristik sampel yang baik, di mana di sini ada akurasi. Akurasi yaitu tingkat ketetapan atau keakuratan dalam penentuan sampel. Yang kedua, presisi atau ketelitian, di mana sampel yang presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel yang merefleksikan realitas populasinya dengan teliti, tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan sampel. Dan yang terakhir, standar error kecil menunjukkan tingkat ketetapan hasil penelitian itu sekitar 1% atau 5%. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel. Yang pertama, membatasi populasi, mendaftar seluruh unit menjadi anggota populasi, menentukan sampel yang akan dipilih, dan yang terakhir menentukan teknik sampel tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas materi dari teman saya, yaitu tentang prosedur pengambilan sampel. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengambil sampel dari populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan populasi penelitian atau membatasi populasi. Yang ketiga, menentukan jenis data yang diperlukan. Yang keempat, menentukan unit sampel yang diperlukan. Yang kelima, menentukan besar sampel atau sample size. Yang keenam yaitu menentukan teknik sampling. Kemudian yaitu menentukan jumlah sampel. Yang pertama yaitu semakin besar jumlah sampelnya, maka semakin akuratlah hasil penelitiannya. Tetapi besar kecilnya sampel akan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Yang kedua yaitu jenis penelitian akan mempengaruhi ukuran sampelnya. Untuk penelitian eksploratif awal, satu percobaan mungkin cukup, tetapi untuk generalisasi harus yang representatif. Yang ketiga yaitu ada beberapa pendapat yang diajukan dalam penentuan jumlah sampel ini. Di antaranya, apabila populasi cukup homogen atau sama terhadap populasi di bawah 100, dapat dipergunakan sampel sebesar 50%. Tetapi jika di atas 1000, maka sampelnya sebesar 15%. Yang keempat yaitu
Besar kecil sampel penelitian tergantung kepada peneliti menduga ukuran atau parameter populasi dan tujuan penelitian. Makanya semakin besar sampel mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Apabila semakin kecil sampel dari populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Yang kelima yaitu untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional, jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, jumlah sampel minimum 15 dari masing-masing kelompok, dan untuk penelitian survei, jumlah sampel minimum adalah 100. Kemudian yang keenam, besaran atau ukuran sampel ini sangat bergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun dalam hal ini, tingkat kesalahan pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5%. Makin besar tingkat kesalahan, maka makin kecil sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar sampel, maka semakin mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mutmainah Putri Rizky dengan NIM A1D1818055 akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu mengenai teknik sampling. Nah, jadi teman-teman, teknik sampling ini ada berbagai macam. Ada yang namanya itu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, apa itu probability sampling? Nah, probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, sedangkan non-probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Nah, probability sampling ini ada simple random sampling, ada stratified random sampling, dan yang terakhir itu ada acak cluster. Nah, sedangkan non-probability sampling ini ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan yang terakhir itu ada snowball sampling. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.